menderita penyakit pada organnya yang lain, misalnya dia memiliki diabetes atau memiliki masalah dengan lambung atau memiliki masalah dengan paru-paru atau masalah yang lainnya sehingga menyebabkan tingginya tekanan darah, ya seperti itu. Hari ini insya Allah kita akan membahas beberapa testimoni yang dialami oleh beberapa pasien dari Rumah Sehat Asyifat Afisena, khususnya juga pada pasien dengan pengobatan tradisional yang lain. Karena untuk sisi medis ya itu kita bukan di sini tempatnya, bukan kewenangan saya Mbak untuk menyampaikan. Karena untuk medis nanti ada dari tenaga kesehatan sendiri ya. Jadi kalau untuk di Rumah Sehat Asyifat sendiri, ini saya menyampaikan beberapa kasus yang sudah ditangani. Di antaranya memang kebetulan ini Mbak Lupita kemarin kan tanggal 17 ya. Jadi kemarin kita baru saja mengadakan iridologi atau deteksi penyakit melalui iris mata. Untuk sahabat Bahana yang kepingin juga ikut, monggo silahkan. Nanti bulan depan berarti ya tanggal 17 Januari 2023. Masya Allah, sudah berganti hari, sudah berganti tahun. Jadi pada kasus pasien yang di Rumah Sehat Asyifat Afisena ini Mbak Lupita, kebetulan memang banyak sekali pasien itu yang darah tingginya tidak dari genetik. Jadi darah tinggi sendiri memang bukan penyakit genetik, tapi kami sebagai pengobat tradisional ini ada yang namanya ilmu titan ya Mbak istilahnya. Jadi ada beberapa kasus itu untuk pasien dengan orang tua yang darah tinggi atau keluarga yang darah tinggi itu biasanya keluarganya, anaknya, anak saudaranya itu juga ada yang menderita darah tinggi. Bisa jadi ini karena genetik, bisa jadi karena ini karena satu rumah Mbak. Pola makannya kan sama, pola hidupnya kan sama ya. Yang dimakan, aktivitasnya kurang lebih sama. Jadi mungkin ini juga bisa mempengaruhi kenapa dalam satu keluarga itu seolah-olah secara keturunan itu kalau ada yang darah tinggi mereka juga akan terkena. Kemudian ada juga dari pasien kami yang ke rumah itu darah tingginya muncul setelah misalnya melahirkan atau setelah KB atau setelah ini sebelumnya tidak punya sakit mah, setelah punya sakit mah tiba-tiba tekanan darahnya pun ikut naik seperti itu. Jadi kecenderungan naik. Jadi pemicunya darah tinggi pada seseorang itu ternyata banyak sekali. Karena itu bagaimana ngobatinnya? Cara ngobatinnya tentu saja harus ketemu dulu ini penyebab awalnya ini apa. Jadi kalau darah tinggi ini terjadi karena memang penyempitan pembuluh darah ya, kemarin analoginya adalah selang kemarin ya Mbak Lupita. Jadi selang itu sebagai ini pipanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita itu tempat teralirnya darah yang kita ibaratkan kalau air, maka pompanya ini adalah jantung. Jadi bagaimana jantung ini memompa dengan normal, maka peredaran darah, oksigen ini akan secara terdistribusi dengan baik ke seluruh tubuh. Kemudian nanti pembuangannya itu ada di ginjal. Jadi biasanya memang untuk menderita darah tinggi itu biasanya beberapa fungsi organ yang saya sebutkan tadi biasanya memang ada masalah. Seperti itu. Dan alhamdulillah atas izin Allah dengan sarana Herba Asyifat ini banyak dari pasien kami yang diberikan kesembuhan dengan wasilah Herba Asyifat. Jadi kesembuhannya datangnya dari Allah ya Mbak ya. Tapi alhamdulillah dengan wasilah Herba Asyifat ini ternyata banyak yang mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadinya ini ya Mbak ya, apa itu sudah tidak tergantung obat lagi ya? Sudah tidak tergantung obat. Beberapa pasien memang datang dengan keadaan sudah mengkonsumsi obat-obatan darah tinggi ini dalam jangka waktu yang lama Mbak. Ada yang di atas 5 tahun, ada yang sampai 10 tahun gitu. Karena memang disampaikan obat-obatan ini kan tidak akan pernah berhenti. Nah kemudian kita berikhtiar dengan Herba Asyifat. Kalau memang masalahnya adalah penyumbatan karena kolesterol, itu ada Herba Asyifat namanya Slimpit. Kalau dengan dari garam itu ada Artilastis. Kalau dari keduanya maka kita minta beliau untuk mengkonsumsi kedua-duanya. Dan alhamdulillah atas izin Allah itu herbanya sendiri tidak ketergantungan. Jadi tidak kalau berhenti minum obat nanti
naik lagi tekanan darahnya. Iya. Ternyata tidak seperti itu, Oh, alhamdulillah. tidak. Iya. Tetapi memang kalau pada yang usianya sudah cukup sepuh itu memang sebaiknya tetap mengkonsumsi rutin. Hanya saja kalau memang sudah bagus kondisinya itu setelah dosis bisa diturunkan. Iya. Jadi alhamdulillah bisa lepas dari obatan kimia. Kemudian kondisinya juga bagus. Kualitas tidurnya juga bagus, masya Allah, dan alhamdulillah bisa beraktivitas dengan normal. Seperti itu, Mbak. Ya. Baik sobat Dana semuanya yang mau gabung, yang ingin bertanya-tanya ya, nanti bisa SMS WA di 08563454545. Temanya masih tentang darah tinggi dan perawatannya. Bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. Silakan saja, masih ditunggu yang ingin gabung di ajang talkshow kesehatan. New Mumbai Tekstil Cabang Tanah Abang Jakarta kini hadir di Ngawi untuk melengkapi kebutuhan tekstil fashion Anda. Menyediakan kain-kain yang 100% best quality, recommended dengan harga grosir seperti brocade Korea, batik katun, kain songket, bludru, bahan celana wool, polosan komplit, baloteli, wolfish, katun polos, dan masih banyak lagi. So, tunggu apa lagi? Buat Anda yang mencari kain untuk kebutuhan fashion, segera datang dan kunjungi New Mumbai Tekstil di Jalan Sultan Agung 38 Ngawi, telepon 0818 1825 1777. Follow IG-nya @mumbai.tekstilngawi. Facebook Mumbai Tekstil Ngawi. New Mumbai Tekstil, your exclusive textile solution. New Mumbai Tekstil Ngawi juga menerima pesanan karpet, gorden, dan wallpaper. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas? Mata Bude nih, buat mata katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Bahana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Deno, aku cinta beneran pasti. Lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang. Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang Kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Hai Bu Rani,
Bu Endang, jalan pagi bareng dede bayi nih. Iya nih Bu, kan biar sehat. Iya sih, mana bayinya wangi banget lagi. Telon Lang Plus nih. Ih, tahu banget sih si Ibu, bener banget. Selain melindungi bayi dari gigitan nyamuk, saya suka banget nih sama wanginya yang natural, hangat dan lembut juga di tubuh bayi. Udah gitu Bu, ada hadiahnya juga, makanya saya borong nih. Hah? Kok bisa? Gebiar undian berhadiah kehangatan. Menangkan hadiah 12 sepeda motor dan hadiah menarik lainnya dari Telon Lang Plus. Dengan cara, masukkan 1 dus kemasan Telon Lang atau Telon Lang Plus, ukuran minimal 60 mili, ke dalam amplop disertai nama, alamat, dan nomor HP. Kirimkan sebanyak-banyaknya ke Bahana FM, Jalan Trunojoyo 119 Ngawi, telepon 745-877. Selambat-lambatnya 31 Januari 2023. Pemenang akan diundi pada 19 Februari 2023. Kumpulkan, kirimkan, dan menangkan. Telon Lang Plus, hangatnya pas, aromanya khas. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu, dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asyifat. Solusi terbaik menyembuhkan berbagai macam penyakit Anda. Kini, Rumah Sehat Asyifat hadir lebih lengkap. Rumah Sehat Asyifat menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas, mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Urikidnis, membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis, efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Brandsis, mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys, membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang, mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asyifat, mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asyifat lainnya. Rumah Sehat Asyifat juga melayani deteksi iridologi atau penyakit melalui iris mata pada tanggal 17 setiap bulannya. Dapatkan segera obat herbal Asyifat di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asyifat. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Seretik lagi ya di ajang talkshow masih bersama Mbak Hana dari Rumah Sehat Asyifat Avicenna dan masih barengan Lupita Bahana dan temanya masih tentang darah tinggi dan perawatannya. Mbak Hana, ini ada yang sudah bertanya via WA Bahana di 08563 454545. Ini yang udah gabung dari Mbak Darti yang dari Silopuro. Ini mau tanya, hipertensi ternyata bisa diderita pada anak. Nah itu seperti apa itu gejalanya ya? Terus apa yang perlu diperhatikan hipertensi pada anak? Soalnya gejalanya seperti apa? Terus anak saya tuh sering mengeluhkan sakit kepala yang terus-menerus. Ya, terima kasih Mbak Dati. Assalamualaikum. Mudah-mudahan putranya segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Ya, jadi Mbak Dati, sahabat Bahana dimanapun berada, Mbak Lupita juga. Jadi memang hipertensi ini, jadi pada kasus-kasus belakang ini Mbak, itu memang banyak sekali penyakit yang dulunya pada era-era tahun 90-an ke atas ya, sebelum tahun 90-an bahkan sebelum tahun 2000 itu biasanya diderita oleh orang yang usianya sudah sebaya ya 50 tahun ke atas, itu seperti diabetes mellitus, hipertensi, gangguan ginjal. Ini
pada umumnya diderita oleh memang orang-orang dengan usia 50 tahun atau 40 tahun ke atas. Tetapi pada akhir-akhir ini memang banyak sekali penyakit-penyakit yang dulunya diderita rata-rata oleh orang tua ini sudah diderita oleh anak-anak. Iya. Kemarin yang sudah sempat kita bahas tentang penyakit ginjal akut, penyakit ginjal misterius istilahnya kalau yang diviralkan itu. Kemudian juga diabetes mellitus ini sudah cukup banyak. Diabetes yang diderita oleh anak-anak. Bahkan memang pada penyakit tekanan darah tinggi ini pun juga ada beberapa anak-anak yang kasusnya sudah menderita, sudah dinyatakan terdiagnosa menderita penyakit tekanan darah tinggi. Padahal pada tekanan darah sendiri biasanya itu bisa diukur itu di atas 12 tahun, Mbak. Jadi itu alat tensimeter itu biasanya bisa digunakan dengan sempurna itu pada anak-anak di atas 12 tahun. Di bawah itu biasanya alat ini tidak mengukur dengan sempurna atau error biasanya. Toh demikian ternyata sekarang ini bahkan anak-anak di bawah 12 tahun pun ada kasus yang menyatakan dia tekanan darahnya di atas rata-rata. Iya. Apa penyebabnya? Tentu saja ini masih dalam tahap penelitian ya Ibu Dati. Tapi kalau memang putra panjenengan ini sering mengalami sakit kepala, saran dari kami bisa dilakukan pengecekan di lab atau dibawa ke dokter bisa, atau kalau mau melalui iridologi juga bisa. Jadi memang pada kasus anak-anak yang kami tangani, Mbak, itu banyak sekali yang anak-anak ini ternyata sistem peredaran darah atau sistem pencernaannya itu sudah banyak yang bermasalah pada usia anak-anak. 5 tahun itu sudah banyak yang ususnya itu kotor. Kerak kotoran di usus sudah tebal sekali. Yang itu tentu saja tidak sehat untuk anak di usia sekecil itu. Karena dia masih butuh makan yang banyak dan terserap dengan sempurna. Kalau dulu kan orang mikirnya kalau anak yang tidak berat badannya tidak naik padahal makannya banyak itu cacingan. Nah, kalau saat ini ternyata yang dicurigai bukan hanya cacingan saja, bisa jadi ternyata sistem pencernaannya memang tidak baik. Apalagi pola makan sekarang ini banyak jajan-jajan dengan 4P yang mengkhawatirkan ya, pewarna, perasa, pemanis, pengawet yang kadarnya itu sudah tinggi. Itu sangat tidak sehat untuk liver dan ginjal anak. Bagaimana dengan kasusnya putranya Ibu Dati ini? Karena keluhannya sakit kepala saja, ini kan bisa banyak hal. Sakit kepala itu bisa mengindikasi masalah di pencernaan, bisa mengindikasi masalah di peredaran darah kotor, misalnya seperti itu, atau adanya racun di dalam tubuh karena konsumsi makanan-makanan yang kurang sehat, atau anak ini misalnya kecapean ya karena sekolah, les, biasanya kan anak-anak bermain, kemudian minum air putihnya kurang, dia butuh minum air putih tetapi malah minumnya mungkin minuman-minuman yang kurang sehat, Mbak. Kadang kan minuman-minuman kemasan yang belum terbepom itu kan banyak mengandung bahan kimia berbahaya. Bahkan terbepom sekalipun kalau konsumsinya berlebihan juga sama. Jadi ya apalagi air putihnya kurang. Jadi solusi dari saya kalau untuk putra Mbak Datik yang sering sakit kepala, monggo panjenengan ini dilakukan evaluasi dulu. Anak ini mungkin apakah kurang minum air putih atau kecapean gitu, atau pola tidurnya itu kemalaman, bisa jadi pola tidur yang sering bergadang ini kan juga akan mengganggu sistem syaraf di dalam tubuh. Kemudian apakah memiliki status MAH atau tipes sebelumnya, ini bisa jadi dari sana. Kalau kejadiannya ini sering, monggo diperiksakan saja ke nakes ya, ke tenaga kesehatan, baik dokter anak, dokter umum bisa, atau kalau mau dicek orang dewasa dengan kebutuhan khusus, ini kan dari iridologi nanti kelihatan apa memang ada gangguan secara mental, psikologis, atau gangguannya ada secara fisik, atau mungkin gangguan di luar itu. Jadi sebagai orang yang beriman kan kita juga mempercayai bahwa ada beberapa penyakit yang memang tidak bisa diterangkan secara medis. Seperti itu. Nah, pada gangguan anak berkebutuhan khusus misalnya, itu
memang diperlukan terapi-terapi misalnya untuk anak autis. Nah, tetap harus ada memang terapi untuk anak autis ini khusus ada. Tetapi kedudukan herba di sini ketika di iridologi, oh ternyata ketahuan ini pencernaan si anak ini bermasalah. Sarafnya juga memang tidak bisa fokus sehingga kita bantu dengan herba-herba yang memperbaiki organ itu sebagai pendampingan ketika anak ini melakukan terapi. Dan Masya Allah, Alhamdulillah beberapa anak kami yang saat ini terapi ini mendapatkan peningkatan yang Masya Allah luar biasa. Jadi dalam beberapa bulan terapi herba ditambah dengan terapi khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini peningkatannya luar biasa. Secara mental. Ini balik lagi ke topik, Mbak. Iya, kembali ke balik lagi ke tadi Mbak Tati tadi meneruskan umur anak saya itu 15 tahun. Apakah itu faktor keturunan gitu? Berarti kemungkinan kalau menanyakan seperti itu beliau mungkin punya penyakit darah tinggi ya ini mungkin ya. Iya, sepertinya begitu. Iya, jadi Mbak Dati memang seperti saya sampaikan di depan tadi, biasanya meskipun tidak dinyatakan secara medis penyakit darah tinggi ini adalah penyakit keturunan, tetapi kami mengamati pada pasien-pasien kami bahwa mereka yang orang tua atau keluarganya sebagian besar memiliki penyakit darah tinggi ini, pada anak atau cucunya ini punya kecenderungan memiliki penyakit yang sama. Apakah ini genetik? Kita tidak tahu karena itu untuk jawabannya kita membutuhkan penelitian dan belum ada disampaikan secara medis bahwa ini genetik seperti itu. Tetapi pada kasus putranya Mbak Dati ini karena usianya masih cukup muda ya Mbak, 15 tahun. Iya, 15 tahun. Ya, jadi saran saya kalau memang sakit kepalanya ini sering, saran saya segera dilakukan pengecekan ya, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah ke tenaga kesehatan atau kalau mau ke iridologi silahkan, karena pada usia ini biasanya tekanan darah itu masih lebih mudah untuk diatasi sebenarnya. Jadi bisa jadi penyebabnya bukan hanya karena tekanan darah tinggi sakit kepalanya ini. Jadi kalau memang ada penyakit mah bisa jadi dari sana. Kalau mahnya diobatin sembuh sakit kepalanya ya berarti sumbernya dari sana. Kalau mau yakin tadi Mbak silahkan rawuh ya nanti tanggal 17 saja. Langsung tes iridologi langsung saja ya nanti ya. Tanggal 17 bulan depan tahun 2020. Tahun depan. Tahun depan. Bulan depan juga tahun depan ya Mbak ya. Kebetulan juga ini Mbak Lupita kemarin pas praktek yang tanggal 17 hari Sabtu kemarin itu ada satu kasus yang dalam kurun waktu yang lama saya baru menemui ini, yaitu ada salah satu pasien kami yang menderita gagal ginjal. Awalnya ketika putranya datang ke kami menceritakan kondisi orang tua beliau itu, kami kira gagal ginjalnya ini berasal dari diabetes yang diderita selama sekian lama dan obat-obatan yang dikonsumsi. Ternyata setelah datang ke kami dan kita cek, karena dokter sudah menyarankan harus cuci darah, urin kreatinnya sudah tinggi gitu. Setelah di iridologi baru ketahuan ternyata memang racun ini sudah menyebar Mbak. Jadi jadi boleh dibilang ginjal ini sudah bocor di kanan dan di kiri. Jadi kalau dari iridologi kelihatan sahabat Bahana, apakah ginjal ini yang bermasalah satu atau dua. Nah ternyata dua-duanya ini bermasalah, dua-duanya sudah mengalami kalau saringan itu sudah bocor ya, dan racun ini sudah menyebar di beberapa organ. Dan ternyata justru pankreasnya itu sebenarnya masih bagus. Masih bagus ya. Iya, memang bermasalah mengalami sedikit penurunan fungsi, tetapi bukan rusak sama sekali. Nah dari mana ginjal ini bisa rusak dua-duanya, itu yang kita belum ketemu. Biasanya gagal ginjal terjadi karena pasien ini ada penyakit yang lain yang agak berat sebelumnya. Tapi pada kasus pasien kami yang kemarin itu anehnya seperti itu. Maka dari itu penting sekali menurut saya sih iridologi ini penting Mbak Lupita, karena dari situ nanti kita tahu persis kondisi kita, sehingga ketika kita melakukan pengobatan, pilihan pengobatannya apapun ya, mau dengan obat-obatan kimia di bawah pengawasan dokter, atau mau dengan herba, atau mungkin mau dengan terapi yang lainnya, tapi kita paham betul
apa yang kita obati, bagaimana kondisi tubuh kita, seperti itu. Mbak Dati jangan sedih ya, mudah-mudahan putranya segera sembuh. Nanti bisa hubungi saya kalau kepengen konsultasi lebih lanjut. Iya, langsung datang ke Radio Ban FM Ngawi ya. Iya, bisa silakan. Nih, sekarang bisa langsung juga ya. Oh iya. Baik Sobat Dara semuanya yang mau gabung di live Facebooknya Bahana, nanti bisa bertanya-tanya di Bahana Spasi Ngawi atau streaming di www.banfmngawi.com atau bisa juga melalui Express Radio, radio visualnya Radio Ban FM Ngawi ya. Di Express Radio bisa di-download melalui Play Store. Wah, lagi nungguin ya? Neng Sibat, mana cobek mantap? Saya mau geprek yang mantap. Ini yang lebih mantap. Baru, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Gurih. Harganya lebih hemat. Rasa ayam gepreknya ngeresep banget. Nendang pedesnya. Tambah mantap sama bawang goreng. Mana sini? Saya mau coba. Rasa ayam gepreknya beneran ngeresep banget ke mie-nya yang kenyal. Bumbu ayam gepreknya gurih, bawang gorengnya renyah banget, bikin makin nikmat. Pedasnya juga nendang kan? Mie sukses ayam geprek baru, pedesnya mantap, mantap, mantap. Neng Sibat, saya juga mau dong mie sukses ayam gepreknya. Yuk borong, mie sukses mantap isi 2 rasa ayam geprek baru. Mantap gepreknya, mantap porsinya. Radio keluarga Anda. Ayo, teruslah melangkah dengan hidup baru, bersih bersama untuk semua. Mandi, 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 cuci, biasakan bersih dengan air jernih, alam pun ikut berseri. Mandi, 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 cuci, biasakan hidup bersih dengan air jernih, semesta ikut berseri. Sehat di diri, berseri di hati. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Ini wangi elegan yang selalu kucari-cari, membuatku merasa seperti di tengah para bangsawan. Hayo, berhayal lagi. Ih, apa sih? Lagi menikmati wangi parfum sawan nih. Wah, ganti parfum kamu? Elegan banget deh wanginya. Enggak kok, aku cuma pakai pelembut pakaian konsentrat baru, Royal Parfum Series by Soklin Hijab Blue Sapphire. Oh, kayak yang dipakai sama Ayah Namun ya? Elegan banget dia. Udah pakai baju bangsawan, terus kerasa banget wanginya. Jelas kerasa, kan terinspirasi dari Blue Sapphire, parfumnya bangsawan. Dilengkapi Fresh Guard formula yang bikin hijab dan pakaian wangi dan bebas apek sepanjang hari. Terus ada Royal Active Touch yang menebar wangi parfum di tiap sentuhan. Udah gitu, bisa untuk hijab dan pakaian. Duh, jadi bikin coba. Aku temenin beli sekarang yuk. Mau dong, biar aku bisa cepetan wangi ala bangsawan. Royal Parfum Series by Soklin Hijab Blue Sapphire, Send for Success. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Genus. Apa? Kita main cerita berantai yuk. Yuk. Gue jadi jin, lo jadi pemuda yang cari harta karun dan temuin teko ajaib. Boleh, siapa takut? Akan kuberikan 3 permintaan. Baik Jin, pertama, saya mau minum coklat khas Belgia. Kedua, saya mau traveling gratis. Dan ketiga, saya mau nikmatin pemandangan indah di Belgia. Hahaha, sangat mudah. Kamu hanya perlu beli 2 bag Choco Drink di Alfamidi, Alfamart atau Alfagir.
Julio, ini beneran emang? Beneran, udah buruan ikut kuis My Sweetest Trip untuk trip ke Belgia ya bareng Chokodrink. Caranya, tinggal beli 2 bag Chokodrink seharga 15 ribuan, kirim surat pembelian ke WhatsApp Chokodrink, dan akan diundi untuk berangkat ke Belgia bareng Chokodrink. Makin banyak beli Chokodrink, makin besar kesempatan untuk ikut My Sweetest Trip ini. Mas Jin, saya udah siap nih trip ke Belgia. Udah kelar woi cerita berantainya, aku juga mau kali trip ke Belgia. Chokodrink, my mood booster. Radio keluarga Anda. Baby shark, baby shark, baby shark. Ibu pulang. Ibu pulang tuh deh. Wah, ayah sama ade seru banget nyanyi dan dancing bareng Baby Shark. Iya nih. Nih, lihat deh. Ibu bawa diapers baru loh dari Baby Happy. Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Warna dan desain kemasannya gemesin banget ya, Dek. Iya dong, apalagi ada hexagon teknologi. Jadi lebih cepat menyerap dalam setengah detik. Hah? Setengah detik? Cepet banget. Iya, setengah detik. Dan permukaannya tetap kering dan lembut. Si ade juga lebih bebas gerak. Baby shark, baby shark. Karena yang terbaik selalu jadi happy. Berikan yang terbaik untuk si kecil. Pinkfong Baby Shark dari Baby Happy. Baby Happy, Mom Happy. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama. Halo, apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku? Kalau sapi Belgia bunyinya mo. Nah, kalau kamu dikasih susu Milku? Mau. Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih? Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget. Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya? Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia. Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian. Nutrisi langkahku. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000. Milku susu Belgiaku. Bahana Radio, radio keluarga Anda. Dit, ajarin dance cover yang kemarin dong. Mau Beb? Ayo dong, jangan pelit-pelit. Siapa yang pelit? Orang lagi dapet. Aduh, jangan baper dong, Say. Mau gue kasih tau rahasia anti baper pas dapet nggak? Apaan emang? Tara, ini dia Hersh Protect Cinnamon Roll. Temen kawaii, dijamin anti baper AM to PM. So comfy. Dengan easy open makin praktis. Panjangnya pas, lebih tipis dan nyaman. Pinhole areanya menyerap lebih banyak dan ekstra cepat. Smart Lock mengunci cairan, pinggirannya lembut. So fun. Ini yuk, aku ganti Hersh Protect dulu ya. Let's go. Wow, seakrab aja. Gue gak diajak nih. Yuk Beb. Hersh Protect Cinnamon Roll Day and Night. Ada ekstra isi loh. Stay comfy, stay happy. Bahana Radio, radio keluarga Anda. 104,5 FM Bahana Radio. Kita lanjutkan lagi di ajang Talkshow Kesehatan ya. Masih bersama Mbak Ana dari Rumah Sehat Asifat Avicenna dan masih barengan Lupita Bahana. Yang mau gabung lagi silakan saja, nanti bisa bertanya-tanya via live Facebooknya Bahana Spasi Ngawi atau WA telepon di 08563454545. Dan ini ada yang bertanya lagi nih Mbak Hana. Boleh tahu di mana alamatnya Rumah Sehat Asifat ini? Mohon maaf saya baru mengikuti hari ini. Terima kasih buat Mas Hasan yang udah gabung ini. Tadi pengen tahu alamat Rumah Sehat Asifat ini Mbak Hana.
Ya, terima kasih Mas Hasan. Ya, Rumah Sehat Asyifat Avicenna ini bisa di googling ya, sudah ada di Google Map, di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi, RT 19 RW 5, Kelurahan Kraton, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, dan bisa menghubungi kami by WhatsApp di 081 5595 12462. Saya ulangi di 081 5595 12462. Jadi monggo kalau mau menghubungi kami bisa telepon biasa ataupun by WhatsApp ya. Kalau nanti bingung nyari di Google Map nggak ada, tapi sudah ada di Google Map di Rumah Sehat Asyifat Avicenna. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol banyak untuk sahabat Bahana dimanapun berada juga. Kalau nggak jelas nanti bisa nanya ke Mbak Lupita ya di Radio Bahana juga. Bisa langsung nanti terus saya hubungin ke Mbak Hana nanti. Iya, seperti itu. Terima kasih. Nanti kalau memang ada yang kepingin dikonsultasikan tentang penyakit yang mungkin bisa kami bantu atau pernah kami tangani di Rumah Sehat Asyifat Avicenna, insya Allah akan kami bantu. Iya, baik. Nah ini sekarang bicara mengenai perawatan ya Mbak ya. Perawatan orang yang sudah terkena darah tinggi itu bagaimana Mbak? Ya, terima kasih Mbak Lupita. Jadi memang salah satu efek dari penyakit darah tinggi ini yang paling banyak terjadi itu adalah yang untuk level cukup tinggi itu misalnya stroke. Iya. Jadi penyakit darah tinggi karena terjadi penyempitan pembuluh darah. Pembuluh darah ini bisa pecah ya karena terlalu tekanan yang terlalu besar sehingga bisa menyebabkan stroke. Kemudian ada juga yang gangguan sakit kepala, sering mengalami sakit kepala. Atau kemudian gangguan emosional kalau darah tingginya terjadi itu pusatnya ada di pencernaan, biasanya yang saat ini mudah itu sering marah-marah itu Mbak. Yaitu karena secara emosional itu terganggu karena memang di pencernaannya kurang bagus. Jadi bagaimana perawatannya? Perawatannya salah satunya adalah kita menghindari makanan yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu kotor sehingga terjadi penyempitan. Makanan yang tinggi kolesterol, tinggi lemak, tinggi garam itu bisa mulai kita kurangi ya. Kita pastikan dulu kalau memang kita tensi kita cenderung tinggi, nah makanan-makanan itu bisa mulai kita kurangi. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bagus untuk kesehatan pembuluh darah. Misalnya air kelapa tua. Nah, kalau air kelapa muda enak ya, Mbak ya. Air kelapa muda seger. Itu juga berkhasiat ya, banyak mengandung asam amino. Tetapi yang kelapa tua, Mbak? Iya, tetapi kalau untuk perawatan penyakit stroke atau yang menderita tensi tinggi ini yang digunakan justru air kelapa tua. Jadi air kelapa tua bisa ditambahkan dengan habatus sauda, bisa beli ya, tersedia juga di Rumah Sehat Asyifat Avicenna. Kemudian nanti di blender, kemudian disaring, setelah itu diendapkan dulu ya, sebelum disaring diendapkan dulu, nanti diambil yang beningnya. Jadi kan setelah di blender itu kan habatus sauda itu warnanya kan coklat Mbak, hitam ya, coklat itu bisa di blender dulu, diendapkan. Kemudian nanti disaring untuk air yang beningnya saja itu. Nah kemudian nanti ditambahkan dengan kurma dan madu. Oh, ditambahkan kurma sama madu. Ya, itu salah satu resep untuk yang tekanan darahnya tidak turun-turun. Itu bisa. Pakai seledri apakah bisa? Bisa. Insya Allah semua herba itu memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan pembuluh darah juga. Tetapi memang salah satu prinsip penting dalam pengobatan adalah tepat ukuran dan tepat dosis. Jadi kenapa terkadang kita mengonsumsi obat herba-herba, tetapi kenapa efek kesehatan dan kesembuhannya tidak terlihat gitu? Ya karena mungkin cara pengolahannya kurang tepat, dosisnya kurang tepat, kemudian pencampurannya kurang benar. Jadi Mbak Lupita, herba itu untuk bisa berkhasiat sebagai obat itu memang harus diramu dengan takaran dan dosis yang tepat. Jadi misalnya ini seledri itu kan bagus untuk menurunkan tekanan darah. Tetapi pada penderita tekanan darah tinggi yang kondisinya itu misalnya lambungnya bermasalah, kalau cuma minum jus seledri aja, iya nanti bisa jadinya malah kembung.
apalagi ukurannya tidak tepat, jumlahnya seberapa. Nah, kalau mau praktis di Herba Ashifat ada memang herba yang sudah dikhususkan untuk kesehatan darah tinggi, ada yang namanya artilastis dan namanya slimpit. Ya, teman saya ini yang hobi makan enak ini Mbak, ini sampai kayak gini. Jadi kalau dia mau makan enak nih kayak durian gitu ya, makan makanan yang tinggi kolesterol itu, dia ini minum slimpit dulu. Minum herba Ashifat yang untuk gelontor kolesterol, ntar habis itu dia baru makan. Oh gitu. Iya, dan ini diikuti banyak ini karena nggak mau tarak makanan. Ya ini disclaimer aja ya sebaiknya kita menjaga diri dengan baik. Tapi bisa nih jadi salah satu solusi kalau kita lagi banyak kondangan Mbak, makanannya enak-enak. Iya. Jadi sehabis makan enak tuh kita bersihin dengan herba-herba yang dia memang berfungsi untuk membersihkan kolesterol dan jadi habis lemak. Makan ya Mbak? Iya, bisa habis makan atau sebelum makan. Iya. Setelah makan juga bagus. Kalau sebelum makan biasanya kalau mereka memang sudah memiliki kasus kolesterol tinggi sebelumnya. Gitu. Ya, jadi dilihat kondisinya Mbak. Kalau memang kolesterolnya sudah tinggi sebelumnya tapi masih tetap maksa makan enak, ya sebelum makan tetap minum dulu. Nanti ada aturan penggunaannya, nanti ada. Baik, ini ada lagi yang bertanya dari Mbak Wiwin ya, dari Ngawi, mau tanya kalau kita misalkan minum obat herba dari Ashifat, itu minumnya kalau seumpama sebelum makan apakah boleh? Ya, terima kasih Mbak Wiwin. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Jadi sahabat Bahana, di Ashifat itu ada 28 jenis herba yang digunakan untuk organ. Jadi ada 28 jenis. 28 ya Mbak ya jenisnya ya. Jenis 28 nama herba. Jadi ada namanya artilastis, stopmasis seperti itu ya. Itu untuk 28 organ. Jadi memang Ibu Dr. Dewi Harumsari itu memformulasikan ini sehingga ketika melakukan pengobatan itu bisa tepat ke sasaran. Tetapi kalau herba pada umumnya memang dia sifatnya holistik ya, meskipun kita konsumsi untuk pembuluh darah, dia juga memperbaiki lambung dan seterusnya. Tetapi memang formulasi ini diutamakan untuk kasus organ tertentu. Nah, pada pertanyaannya Mbak Wiwin ini, ada beberapa herba yang memang disarankan untuk diminum sebelum makan. Misalnya untuk penderita diabetes, untuk herba untuk lambung itu disarankan sebelum makan Mbak. Kalau ada herba yang memang diharuskan sesudah makan, jadi harus makan dulu. Gitu. Itu biasanya herba-herba yang sifatnya panas, yang sifatnya keras. Untuk penderita kanker, penderita stroke itu ada yang herba-herba keras yang harus diminum sesudah makan. Dan apabila dalam perawatan dokter mengkonsumsi obat-obatan dokter masih bisa ini Mbak dikonsumsi, tetapi diberi jarak dari obat kimia itu kurang lebih 1-2 jam. Jadi nanti tidak akan bertabrakan insya Allah. Seperti itu Mbak Wiwin. Ya, terima kasih Mbak Wiwin udah gabung di ajang talkshow kali ini ya. Terus untuk pengobatan tekanan darah tinggi itu namanya obatnya apa Mbak untuk Ashifat itu? Iya, kalau di Ashifat sendiri untuk menurunkan tekanan darahnya itu ada yang namanya hitesis. Oh, hitesis. Iya, namanya hitesis dari herba Ashifat. Tetapi kalau di obat-obatan kimia ini istilahnya obat penurun tekanan darah yang sifatnya apa ya Mbak? Sifatnya ini akut, jadi sifatnya mendadak gitu. Jadi untuk menurunkan tekanan darah memang ada herba yang namanya hitesis. Ini untuk menurunkan tekanannya. Tetapi turunnya tekanan ini kan belum berarti penyakitnya sembuh. Jadi sambil menurunkan tekanan darahnya supaya pasien nyaman, sekaligus juga diobati penyebabnya, yaitu kalau memang ada penyempitan pembuluh darah itu ada namanya herba slimpit untuk menguras kolesterolnya, dan ada namanya herba artilastis ini untuk menguras atau membersihkan pembuluh darah dari sumbatan karena garam. Seperti itu. Jadi nanti memang dalam pengobatan di herba Ashifat ini kan kita iridologi setiap kontrol ya Mbak. Setiap tanggal 17 itu kita iridologi. Nanti kita evaluasi nih. Kemarin mengkonsumsi herba ini yang mengalami perbaikan di organ mana, nah itu kita evaluasi seperti itu.
Iya, tetap dievaluasi terus. Iya, ya. ada istilahnya evaluasi ya. Iya. Dan jangan lupa nanti tanggal 17 tahun depan, tahun 2023 nanti ada tes iridologi nanti di Mospati ya Mbak ya tepatnya ya. Alamatnya di Jalan Ki Ageng Turi, Ageng RT 19 RW 5 Kelurahan Keraton, Kecamatan Mospati, Kabupaten Magetan. Iya, soalnya juga sekarang udah canggih teknologi jadi langsung dicari. Iya, di Google Map. Di Google Map sudah ada gitu. Baik, mungkin ada yang disampaikan nih buat Sobat Bahana nih, silahkan Mbak Hana. Ya, baik. Sahabat Bahana dimanapun berada, sekali lagi dan selalu saya sampaikan bahwa semua penyakit itu ada obatnya. Sesungguhnya penyakit itu didatangkan oleh Allah dan insya Allah sudah disediakan obatnya oleh Allah. Jadi bersabar ya dalam berikhtiar apabila kita sedang diuji dengan sakit atau kita sedang diuji merawat orang-orang tercinta kita yang saat ini sedang sakit. Ya, sukses, amin. Pasiennya makin banyak, amin ya Allah, dan lancar ya Mbak ya, amin. Dan nanti memberikan manfaat, iya, dan memberikan manfaat. Kita ketemu lagi nanti tahun depan ya. Iya Mbak, Masya Allah. Di bulan Januari tanpa terasa ya Mbak ya. Udah resolusi akhir tahun ya Mbak ya. Atau mungkin tanggal 25 masih ya Mbak ya, nanti tanggal 25 masih. Insya Allah, masih kan ya. Oh masih ketemu nanti tanggal 25 ya. Baik Sobat Bahana semuanya, demikian tadi kita ngobrol seru dengan Mbak Hana yang temanya tentang darah tinggi dan perawatannya dari Rumah Sehat Asifat Avicenna. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Lupita Bahana akan segera pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya penyakit yang tidak kunjung sembuh? Jangan ragu. Dapatkan obat herbal di Rumah Sehat Asifat. Menyediakan berbagai macam obat herbal alami dengan berstandar medis, lulus uji klinik, dan mendapatkan izin BPOM. Osteoplas, mencegah dan mengobati osteoporosis dan gangguan pada tulang serta sendi Anda. Uri Kidneys, membantu melancarkan buang air kecil dan memelihara kesehatan ginjal. Stopmasis, efektif mengobati penyakit lambung dan meningkatkan fungsi pencernaan. Bransis, mampu menyembuhkan berbagai penyakit paru-paru seperti tuberkulosis, sesak nafas, dan memperkuat jaringan paru-paru. Whiteys, membantu mengobati masalah pada daerah organ kewanitaan seperti lendir berlebihan dan bau tidak sedap. Levang, mencegah terjadinya hepatitis dan sirosis serta memelihara fungsi hati. Bio Asifat mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan dapatkan obat herbal Asifat lainnya. Rumah Sehat Asifat juga melayani deteksi iridologi Asifat di Rumah Sehat Asifat Avicenna, Jalan Ki Ageng Turi RT 19 RW 5, Kelurahan Keraton, Kecamatan Mauspati, Kabupaten Magetan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 081 559 512 462. Cegah penyakit kronis sebelum melumpuhkan Anda bersama Rumah Sehat Asifat. Bahana Radio, radio keluarga.